warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, ibu dan bapak, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah, hari ini kita masih melanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah, kitab yang mengatur terhadap bagaimana upaya kita mendekatkan diri pada Allah, amalan-amalan keseharian dan adab-adab di dalam beribadah. Kita kemarin sudah sampai pada adab berjalan. Satu di antaranya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan. Dan kalau dipanggil, maka dengan demikian berhenti. Ya, tidak usah noleh, berhenti dulu, baru nanti kita berbicara sesuai dengan yang diniatkan. Untuk itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu billahi min syarri fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa qasratudz dhahki fa innahu yumitul qalb. Berhati-hatilah kita semua, jangan banyak tertawa, karena tertawa itu bisa mematikan nurani, hati nurani basirah kita. Jadi kita jangan terbahak-bahak, giginya kelihatan, langit-langitnya kelihatan, ngakak, ya itu tidak dalam posisi adab yang baik. Wa inistatokta antas ala soh dhahkakat tasuma faf'al. Jika kamu mampu menjadikan tertawaanmu itu sebagai perilaku, sebagai wujudnya adalah tersenyum, faf'al, itu lakukan, itu lebih baik. Jadi kita cukup tersenyum. Tersenyum itu kan tersenyum simpel ya. Mungkin giginya hanya kelihatan sedikit, bibirnya mengembang sedikit, tapi bukan ngakak, bukan lihat langit-langitnya sampai kelihatan, lidahnya menjulur dan sebagainya. Ini tidak dalam posisi adab yang baik menurut ajaran Islam. Jadi adalah ketika kita berbicara, ada berbicara, ngomongnya tidak keras. Rasulullah itu kalau berbicara dengan sahabat Rasulullah, kalau berjumpa Rasulullah, duduknya tawaruk dan bicaranya pelan. Jadi tidak sambil ya Rasulullah, hei, enggak. Pelan, adab, duduknya juga tidak bahasa Jawanya bending kerangan ya. Tapi betul dengan tawaruk, tawaruknya ke kiri. Tahiyat salat tahiyat akhir itu ini dibalik. Ini cara Rasulullah duduk, cara sahabat duduk di hadapan Rasulullah, yaitu tawaruk ke kiri dengan suara yang pelan, penuh dengan tadarruk, penuh dengan khidmah kalau bicara. Nah, itu Bapak sekalian, kemarin juga kita sebutkan, kalau kita menguap jangan dibuka, jangan tapi tutuplah dengan tangan kirimu. Dikatakan gitu kemarin. Itu. Nah, sekarang kalau duduk dan dalam menyelesaikan satu kegiatan dalam duduk. Wala takum min majlisika hatta takulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika kita sudah menyelesaikan taklim, ketika kita sudah menyelesaikan duduk bersama teman-teman diskusi, maka doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Allah yang dengan ini saya memujimu dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya memohon ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Nah, orang yang membiasakan di dalam satu majelis mengakhiri dengan doa itu, faqad warada anna man qala dzalik ghufira lahu wa kana fi majlisi. Jadi orang seperti ini akan diampuni dosanya yang telah terjadi di majelis itu. Jadi kita selesai dalam majelis dalam keadaan suci, tidak dalam menyimpan dosa-dosa. Wa idza aradat naum, sekarang adab naum. Bapak sekalian, fa idza aradtan naum fastabih ala jambikal aimani mustaqbilan lil kiblati. Dan apabila kamu hendak tidur, maka berbaringlah di atas lambungmu yang kanan dalam kondisi menghadap kiblat. Jadi Rasulullah kalau tidur menyarankan miringnya ke kanan, ya, miring kanan menghadap kiblat. Jangan miring kiri, karena miring kiri di situ ada jantung, di situ ada hati, dan posisi kalau itu di bawah, hati menjaga badan yang gemuk, maka itu tidak sehat. Maka dengan demikian Rasulullah mengajarkan kalau tidur miring ke kanan menghadap kiblat. Ta'iban min jam'id dzunub, seperti halnya kita orang yang bertaubat dari dosa-dosa, aziman ala qiyamil lail, lagi sebagai orang yang bercita-cita untuk bangun malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bagi yang sudah alhamdulillah rabbil alamin yang suluk, sebelum memulai suluk mandi taubat kan tidurnya menghadap kiblat. Ya kan? Menghadap kiblat, mengingat dosa-dosa, istighfar yang banyak sampai tidur. Itu miringnya ke kanan kan, seperti halnya jenazah kita. Karena orang yang tidur itu sesungguhnya adalah siap-siap untuk juga wafat kalau sewaktu-waktu Allah memanggilnya. Nah, kemarin di dalam kitab Hidayatul Adqiya kita sudah membicarakan apa amalannya beliau, ya, Syekh Malabari. Sekarang kalau Syekh Alwi Al-Haddad ngajarinya begini. Kalau sudah mau tidur, maka dia mengucapkan doanya bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli dhambi Allahumma fi adzabaka yauma yasma'u ibadak. 3 kali. Ini Imam Syekh Alwi Al-Haddad, pemilik Ratib Al-Haddad. Beliau mengatakan, ya Allah, aku menyebut namamu, wahai Tuhanku yang melekatkan lambung saya. Dengan menyebut namamu, saya menyambungkan lambung saya ini. Artinya kita sudah menyebut Allah dalam keadaan mau tidur. Maka berilah ampunan kepada saya dan doa saya dan dosa saya. Ya Allah, lindungi saya siksamu dan engkau mengumpulkan pada saat engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Ya, terus ditutup Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kalau kemarin saya di kitab Hidayatul Adqiya, ya itu disebutkan qul huwallahu ahad. Ini Sayyidina Ali ya. Saya qul huwallahu ahad 3 kali, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, surah ayat kursi, sholawat nariyah, ini istighfar, astagfirullahaladzim sama ini 3 kali, kemudian ditambah sholawat 3 kali,
tambah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan kalau Syekh Imam Al-Haddad ditambah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Seperti halnya habis sholat. Ini tinggal pilih yang mana, monggo. Ya. Tapi yang tidak baik adalah yang tidak ngamalkan kalau mau sholat, mau tidur, blek begitu saja. Bapak Ibu sekalian, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabima bi ulmi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketika mau tidur, walin naum adkarun khairu hadi fala taf'ul anha wala tanam illa ala taharah. Ketika mau tidur, zikir jangan lupa, maka jangan kamu lalai untuk berzikir. Apa saja dizikirkan dengan keadaan suci, illa ala taharah, saat wala tanam, sehingga kamu tidur lelap. Jangan melayang kemana. Oh, ini kemana ya? Harta saya yang itu sudah dicatatkan belum ya? Nah, yang ini di mana ya? Masih adakah saya di situ? Terus semuanya kelihatan. Termasuk siapa ya teman-teman saya yang punya pinjaman? Ingat semua, jangan. Lupakan itu semua. Yang penting banyak berpikir sampai lelah. Wal yakhud naum anta ala dzikrillah ta'ala, dan hendaklah tidur kamu ya merenggut dirimu saat dalam kondisi berzikir pada Allah. Karena ini untuk jaga-jaga. Saat Allah tidak meneruskan nyawa kita, artinya meneruskan tidur kita, maka otomatis kita wafat. Tapi wafat kita dalam keadaan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asila. Kita diminta berzikir sebanyak-banyaknya. Ya, dalam kondisi apapun, berbaring, berdiri, bertidur, kerja, semua itu adalah zikir. Dan dalam zikir Naqsyabandi disebut adalah zikrul anjuman fil qalbi. Ini namanya adalah zikir di dalam qalbi meskipun dalam keramaian. Darul anjuman. Ini namanya khalwat dalam keramaian, sendiri dalam kebersamaan. Itu ciri orang yang sudah tarekat. Meskipun orang banyak, hatinya terus tersambung dengan Allah. Karena every time, every moment, ya kullu sa'atin wa waqtin wa sa'atin, selalu dalam keadaan zikrullah. Wala ta'amatin nauma 'alal furusil wati'atin. Jangan engkau membiasakan tidur di atas ranjang yang empuk. Terlalu empuk ya kita itu ya, tidur kita, kasur kita terlalu empuk ya. Padahal empuk itu juga nggak bagus loh. Dari sisi tulang belakang kita terlalu melengkung gitu. Ini dari sisi kesehatan. Fayat'u kadzalika ila kasratin naum wa tarkil qiyami bilail, karena akan mendorong kamu untuk banyak tidur dan meninggalkan sholat malam. Kasure empuk, AC-ne adem, enak ngleser, akhirnya tidak sholat malam. Gini apa nggih? Ya. Maka itu AC itu jangan 16, selimutnya jangan tebel. Ya, AC itu cukup 23, 24. Sehat ya. Kasurnya jangan terlalu empuk. Fayadhamu husnuka wa tahassaruka idza ra'aita ma'adul qaimin, karena akan besar kesedihanmu dan merugi bagimu apabila kamu melihat pahalanya orang sholat malam itu. Kamu tahassurka akan rugi. Aina su'ali, mana hamba saya yang menyebut nama saya di malam hari? Malaikat keliling itu. Rumah itu ada yang sholat malam enggak? Kalau enggak ya sudah, begitu-begitu saja. Kalau banyak, maka Allah mengatakan apa yang kamu minta. Aina astaghfir, mana yang minta ampun kepada saya akan ampuni.
itu malaikat semua keliling mencatat, mencari rumah-rumah siapa yang di dalam rumah itu setiap malam ada sholat malam. Kalau tidak rugi. Idza ra'aita ma'adallahil qaimin, kalau kita tahu apa yang dipersiapkan orang yang qaimin, orang yang sholat malam. Allah siapkan semuanya itu. Tapi berat ya Bapak Ibu sekalian ya, sholat malam ya. Ya, ngobrolnya enak sampai jam 12, jam 1, tapi tidur, begitu tidur tidak jadi sholat malam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam yukhsarun nas fi sa'idin wahid. Rasulullah bersabda, aku dihimpun manusia di satu daratan yang tinggi. Fayunati munati ainal ladzina kanat tajafa junubuhum anil madha'i. Kemudian Rasulullah mengatakan, di mana wahai hamba-hamba saya yang dulu suka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Artinya tidak membiasakan tidur terlalu lama malam. Mana ini? Kata Rasulullah, ayo kumpul. Maka dengan demikian fayaqulu wa hum qalil. Tapi setelah dipanggil Rasulullah, namun mereka yang berdiri itu sedikit. Ngletek rek umatku, kira-kira gitu. Umur 40, 50, 60 sudah enggak pernah, belum membiasakan sholat malam ki. Umur 70 masih nyantai urusan dunia, 80 malah lupa pada Allah. Gimana sih? Rasulullah memanggil loh nanti. Fayakumuna wa hum qalil. Wahai umat saya, mana? Ayo yang biasa sholat malam itu loh, mana? Sedikit, qalil. Fayadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang membiasakan sholat malam, fayadkhulul jannah bighairi hisab, akan masuk surga dengan tanpa hisab. Iman-iman sayang kalau kita tidak membiasakan sholat malam. 40, 50 ya Allah, 50 ya Allah, 60 ya Allah, 70 ya Allah, tidak biasa sholat malam ya Allah. Rugi, sangat rugi. Umur 40, 50 itu yang seket, segera pakai kedung. Suida 60, segera mempersiapkan ndang tinta. Tidak pernah sholat malam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, moga-moga kita dibiasakan, dibukakan hati kita, sehingga kita mudah untuk sholat malam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu dan Rasulullah bersabda, qalat Ummu Sulaiman ibnu Dawud alaihissalam, ya bunayya la tuqathirun naum bil lail. Ibunda dari Sulaiman bin Dawud berkata, wahai anak-anakku, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Fa inna may yukthiran naum bil lail ya'ti fakiran yaumil qiyamah. Orang yang membiasakan terlalu lama tidur malam, dia akan menjadi orang yang fakir di yaumul qiyamah. Tidak punya apa-apa, tidak punya bekal, tidak punya ada tambahan, itu nggak ada. Karena itu saya minta kepada para aktivis, kalau diskusi jam 10 selesai, 10 tidur, jam 3, jam 2, jam 3 bangun sampai subuh. Jangan ngobrol kotine kental, rokok kretek, selesai jam 3 tidur, nggak jadi sholat subuh, sholat malamnya hilang. Saya minta loh, saya itu aktivis, tapi nggak pernah saya tidur di atas jam 10, 9 tidur sejak muda. Pagi kerja, bikin tulisan, nulis. Alhamdulillah sekarang buku saya sudah 20. Saya kerja di pagi hari. Waktu subuh nulis, mikir, diskusi, bawa laptop atau saya rekam jadi buku. Alhamdulillah 2. Tapi itu kebiasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda ya, ojo turu di atas jam 10. Turu jam 2, jam 3 bangun. Jangan diskusinya sampai jam 3 pagi.
rugi, awake rusak, metabolismenya hancur, wajahnya kusam, cepet tuwek. Ngene apa nggih? Akeh lho sing wajahnya tuh boros umur 40 tapi boros kayak umur 20. Tapi banyak juga yang umur udah 62 tapi masih fresh. Nah, karena memang menjaga metabolisme cara tidurnya. Ya, wa qala Imam Ghazali, dan bertatar Imam Ghazali rahimahullah, annal laila wan nahara 24 sa'ah. Sehari semalam itu 24 jam. Fala yakuna naumuka fiha aktsara min 8 sa'ah. Maka apabila tidurmu itu 8 jam sehari, fayakfika in ista sittina sanah, kalau umurmu 60, antudayya min 20 sanah wa hiya thuluth. Dan seperti kamu itu hidupnya untuk tidur. Loh, ini hidup untuk ibadah, hidup untuk makan, makan untuk ibadah atau ibadah apa? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini lagi makan, hidup untuk tidur atau tidak, atau apa? 20 tahun kalau umur kita swidak, yang 20 tahunnya turu loh, turunnya ndak dongo meneh ya. Wa mata ta'adza 'alaika fi ba'dil mawadi al-jam'u bainat tayammun wal istiqbal. Dan bila mana kesulitan bagimu di tempat-tempat untuk berbaring tidur itu, maka hendaknya kamu istiqbal, menghadap kiblat. Fana ma'ala yaminika, maka tidurlah ke arah kananmu. Jadi kembali sama tadi ya, menghadap kiblat, miring ke kanan. Fastahid antastadira kiblat, dan berusaha keraslah agar kamu tidak membelakangi kiblat. Yang masih punya tempat tidur, yang kalau tidur miring ke kanan kok di belakang kita kiblat, ayo kita rubah. Jangan membelakangi kiblat. Seperti halnya, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya jamban, kloset, saya selalu kalau di rumah, saya nggak mau kloset saya itu menghadap timur barat. Pasti itu salah satunya adalah BAB membelakangi kiblat, ya Allah, jangan. Itu feng shui yang jelek. Jadi kalau bikin rumah, bikinlah jambannya atau klosetnya itu tidak dalam posisi membelakangi kiblat. Ngalor ngidul ke selatan dan utara. Itu saya alhamdulillah setiap rumah saya selalu begitu. Tidak ada membangun yang membelakangi kiblat kalau lagi di kamar mandi. Wa idza fasaqta bidhija'ikal istirahah dunan naum. Apabila kamu bermaksud untuk istirahat bukan tidur, fala ba'sa anta taji'a alal aisyarin, kamu tidak berapa untuk berbaring seenaknya ya, berbaring terlentang ya. Kemudian kadang-kala belok kiri miring ke kiri enggak apa-apa asal tidak tidur. Wa fin naum waqtul qailulah ma'unatan al-qiyamil lail fa'alaika bihi. Wa fin naum, kalau bisa tidurlah, namanya tidur qaulillah. Maknatun al-qiyam, dia akan membantu untuk bisa kamu bangun malam. Fa'alaika bihi, maka itu lakukanlah untuk tidur qaulillah. Tidur qaulillah itu adalah istirahatnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah kira-kira setengah jam sampai 1 jam, antara jam 11 atau kira 1 jam sebelum sholat zuhur lah, begitu adzan. Karena itu kan saya minta, ini saya bilang ke yang ikut di rumah saya itu, semuanya saya bilang kerja jam 6, jam setengah 11 istirahat. Istirahatnya bukan jam 12, istirahatnya setengah 12, silahkan tidur sampai jam 12, begitu azan sholat. Nah, itu saya minta kepada orang yang ikut saya, selalu saya katakan gitu. Kerja di pagi hari jam setengah 11 maksimal harus istirahat, tidur sebentar, itu akan mempermudah kita sholat malam.
Tapi kalau kerja ngedur pagi, siang, sore, malam, jam 9 masih kerja, ya gimana mau sholat malam? Badannya sudah longkrek, badannya sudah lungkrah bahasa Jawa, maka sulit. Karena itu Rasulullah mengajari, yaitu annamul qaululah, tidur qaululah, fakhdar antanama ba'da salatus subuh. Ingat, jangan pernah tidur ba'da salat subuh. Saya itu sakit hati kalau ada anak buah santri saya itu kalau habis subuh kok tidur. Fa innahu yanma'ul rezeki, karena itu akan menjauhkan rezeki. Oleh rezeki, tapi yang ngono-ngono sampai tuwek. Maaf saya keras. Dapat Allah kasih rezeki, karena rezeki itu salah satunya adalah rizqul maksum, rezeki yang telah dibagi. Tapi nggak ada tambahan. Karena apa? Membiasakan tidur pagi habis subuh. Tidur itu bagi orang tertentu sebaiknya yaitu tidur qaulullah. Au qabla sholatul isya fa innahu au ba'da sholatul asr, salat ba'da asar itu juga enggak boleh. Fa innahu yurisul jununun, karena orang yang membiasakan salat tidur habis asar itu akan mempercepat pikun dan gila menurut Rasulullah. Tahan. Au qabla sholatul isya fa inna yurisul aurok, jangan tidur antara maghrib dan isya, karena itu akan mempersusah tidurmu menjadi insomnia. Bapak Ibu sekalian, ini kitab memang sangat sangat jeli ya. Tapi memang begitu loh. Al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu, karena ini kitabnya kitab adab semua. Nah, terakhir, wa idza ra'aita fi manamika ma yasurka min ru'ya falhamdulillah awil bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Kalau kita sedang tidur, tadi kan tidurnya doa, tidur mimpinya baik, maka jangan lupa falhamdulillah, kamu harus membaca alhamdulillahirabbil alamin awil bi khairin ya, dan takwilkan mimpi itu insyaallah baik. Jadi mimpinya apa? Ngalamatnya apa? Mimpi apa? Kan kata gitu kan? Kalau yang muda mimpi digigit ular baru mau dapat jodoh. Benar kan gitu? Ini juga gitu. Kalau tidurnya baik, doanya baik, biasanya mimpinya baik. Wa idza rataya yasu, kalau kamu mimpinya jelek, fata'ud billah minasyarr, kita harus memohon pada Allah dari kejelekan. Wa af'ul an yasarika thalathan, maka maaf ini, kalau mimpi jelek maka kita diminta meludah 3 kali ke arah kiri. Ya, tempat kasur kita kan bersih apa ya? Kira-kira bawa tisu lah, tisu atau tas kresek ya, ludah ke kiri. Wa tahawul ila jambikal akhar, dan beralihlah lambungmu ke tempat lain. Ya, ini cara kalau mimpi jelek ya itu. Wala tuhadil biha ahad, dan jangan pernah kamu menceritakan mimpimu itu kepada seseorang, fa innaha la tadhurruka, dan itu kalau mimpi itu tidak akan membahayakan kamu, tidak usah cerita. Wa idza qasa 'alaika ahadur ru'yan, apabila ada seseorang minta menceritakan dan kamu meminta mentakwilkan, takwilkan. Tapi jangan kamu mimpi apa tak takwilkan ya, enggak usah. Diam. Tapi kalau ada orang mengatakan cerita astadzina bihi, atau kamu meminta izin kepadanya untuk menakwil. Terakhir, wa idza aqta aw saribta fabda bismillah wa waqtim bilhamdulillah. Apabila kamu akan memulai sesuatu, mulailah dengan bismillah dan akhiri dengan bismillah. Saya pikir itu, selebihnya nanti akan yang lain, tapi sedikit lagi ya. Wa kulu wasrabim biyaminika, kalau minum tangan kanan, tangan 2 lebih baik. Jangan tangan kiri minum. Ya. Wa idza qutima 'alaika ta'am, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa at'imna khairan minhu.
Doanya seperti itu, seperti yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minha illa ayyakuna labanan wa kul wazidna minhu. Kalau selagi minum susu maka tambahin wazidna minhu, ya Allahumma barik lana, dan seterusnya wazidna minhu, karena lezatnya dari susu tadi. Fa innahu la syai'un khairun minhu kama warada, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan dari susu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi. Demikian, terima kasih. Kita sudah bicara tentang adab minum, adab tidur, dan adab duduk. Maka dengan demikian semoga kita bisa menjalankan adab-adab ini menjadi adab keseharian kita, sehingga kita betul-betul menjalankan sebagaimana yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqul kalam Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.